saat saya hamil 8 bulan. Suami saya menikahi gundiknya di sebuah hotel mewah. Uang biaya persalinan anak saya. Mereka curi sampai habis untuk menyewa gedung pesta itu. Ibu mertua saya yang mengatur semuanya. Mereka pikir saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu gedung tempat mereka berpesta itu. Sayalah pemiliknya hari itu. Di depan ratusan tamu, suami saya, ibu mertua saya, dan wanita itu jatuh pingsan bersamaan saat semua kebohongan mereka terbongkar. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anjani, 31 tahun. Sehari-hari orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah sudah hampir 4 tahun. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Saya memilih hidup sederhana. Saya memakai baju biasa. Saya naik kendaraan umum. Saya memasak sendiri setiap hari. Itu pilihan saya. Saya ingin tahu, apakah orang mencintai saya karena diri saya atau karena sesuatu yang lain? Sore itu saya duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya mengusap perut yang sudah membesar. Usia kandungan saya masuk bulan ke-8. Sebentar lagi, malaikat kecil ini akan lahir ke dunia. Saya menggenggam ponsel. Saya ingin memastikan saldo di rekening tabungan pribadi saya. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, bukan dari kekayaan yang saya sembunyikan, melainkan dari uang belanja yang saya sisihkan. Saya sengaja begitu. Saya ingin merasakan menabung seperti perempuan biasa demi anak saya. Uang itu untuk biaya persalinan, untuk perlengkapan bayi, untuk hari pertama anak saya di dunia. Layar ponsel menyala. Jantung saya seakan berhenti. Saldo yang seharusnya berjumlah puluhan juta, kini hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Seluruh uang itu lenyap. Saya menarik napas panjang. Saya pikir mungkin ada kesalahan sistem. Saya menyegarkan aplikasi itu berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Uang itu benar-benar sudah tidak ada. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Reza masuk dengan wajah gelisah yang ia coba sembunyikan. Saya berdiri menghampirinya. Saya bertanya, kemana perginya semua uang di rekening saya? Hanya dia yang tahu, kata sandi saya. Reza menatap saya dengan pandangan tajam. Ia justru membentak, katanya. Saya tidak perlu mengurusi urusan laki-laki. Ia bilang uang itu dipakai untuk keperluan penting. Sebagai istri, saya harus mengerti bahwa suami punya kebutuhan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Hati saya terpukul. Uang itu bukan miliknya. Itu simpanan saya untuk masa depan anak kami. Reza malah semakin marah. Ia menyuruh saya diam. Katanya, saya hanya perlu duduk di rumah dan menunggu waktu melahirkan. Tidak usah meributkan hal lain. Setelah itu, Reza mengganti pakaiannya. Ia pergi lagi, beralasan ada urusan pekerjaan. Saya terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh menimpa saya saat merapikan pakaian kotor yang ia tinggalkan. Selembar kertas jatuh dari saku celananya. Saya memungutnya. Ternyata itu kwitansi pembayaran uang muka. Sewa ruang perjamuan agung di sebuah hotel mewah ternama. Nama pemesan tertera jelas, Reza. Namun, nama pasangannya bukan saya, melainkan seorang wanita bernama Vanessa. Dada saya sesak. Saya tidak percaya suami saya tega melakukan ini. Saat saya sedang mengandung besar, rasa penasaran dan amarah mulai membara. Saya memutuskan mencari tahu kebenarannya. Saya mengenakan hijab dan keluar diam-diam. Saya memesan kendaraan umum menuju alamat hotel yang tertera di kwitansi. Saya tahu betul hotel itu. Tapi suami saya tidak akan pernah menyangka mengapa. Sesampainya di sana, saya berjalan perlahan menuju lobi. Dari kejauhan, saya melihat sosok yang sangat saya kenal. Reza berdiri di sana, bersama seorang wanita berpenampilan mewah. Tidak jauh dari mereka, berdiri Bu Surti, ibu mertua saya. Bu Surti tampak sangat bahagia. Ia berkali-kali memeluk wanita itu dengan penuh sayang. Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu mertua yang selama ini dingin dan kasar kepada saya, kini bersikap begitu manis kepada wanita lain. Saya memberanikan diri mendekat, namun tetap menjaga jarak.
Saya bersembunyi di balik pilar besar. Dari sana, saya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Bu Surti berkata bahwa ia sudah lama menanti hari ini. Ia menyebut wanita itu, Vanessa, sebagai menantu idaman. Berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Ia membandingkan Vanessa dengan saya, katanya. Saya hanya beban yang tidak punya apa-apa. Reza tertawa mendengar ucapan ibunya. Ia memuji kecantikan Vanessa, katanya. Ia sangat beruntung bisa segera menikahi wanita seperti itu. Dengan bangga, Reza bercerita, ia berhasil mengambil seluruh tabungan saya untuk membayar sewa hotel ini, agar pesta mereka tampak megah. Vanessa tersenyum sombong, katanya. Uang sebesar itu hanyalah uang kecil baginya. Tapi ia menghargai usaha Reza memberikan yang terbaik. Mendengar itu, hati saya hancur berkeping-keping. Namun perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan yang dingin. Saya menghapus air mata. Saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh. Saya tahu mereka merencanakan pernikahan besok pagi di hotel ini. Mereka tidak tahu satu hal. Saya punya hubungan yang sangat kuat dengan gedung mewah ini. Saya berjalan meninggalkan lobi dengan langkah yang berbeda. Saya tidak lagi seperti perempuan hamil yang lemah dan tersakiti. Saya menuju sudut hotel yang lebih sepi. Saya mengeluarkan sebuah ponsel dari saku rahasia di dalam tas. Ponsel yang tidak pernah Reza ketahui keberadaannya. Saya menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, panggilan tersambung. Suara seorang pria menyapa dengan sangat hormat. Saya berbicara dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Saya meminta dia menyiapkan pertemuan dengan seluruh jajaran pengelola utama hotel dalam 1 jam ke depan. Saya katakan, kali ini saya datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik tunggal dari seluruh jaringan hotel ini. Orang di seberang telepon terdengar sangat terkejut. Saya menutup teleponnya. Saya menatap pelataran hotel dengan tatapan yang tajam. Permainan mereka baru saja dimulai, dan saya akan memastikan mereka mendapat balasan yang jauh lebih menyakitkan dari apa yang saya rasakan hari ini. Saya melangkah menuju lift khusus yang hanya bisa diakses oleh pejabat tinggi perusahaan. Beberapa petugas keamanan sempat ingin menghentikan saya. Penampilan saya terlihat terlalu sederhana. Namun begitu, saya menunjukkan kartu identitas khusus milik saya. Mereka langsung membungkuk hormat. Wajah mereka pucat karena takut. Saya naik ke lantai paling atas, tempat kantor utama berada. Di sana sudah menunggu beberapa pria berpakaian rapi. Mereka adalah jajaran direksi dan manajer utama hotel. Mereka menyambut saya dengan sikap sangat hormat. Mereka bertanya, mengapa pemilik datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan? Saya duduk di kursi utama. Ruangan itu sangat luas. Saya menatap mereka satu persatu. Saya menceritakan, akan ada pesta pernikahan besar di ruang perjamuan agung. Saya menanyakan detail pemesanan atas nama Reza dan Vanessa. Manajer hotel segera memeriksa data. Ia membenarkan, pesta itu sudah dibayar uang mukanya dan sedang dalam persiapan akhir. Lalu, saya memberikan instruksi yang membuat mereka semua terkejut. Saya minta seluruh dekorasi tetap dipasang seperti rencana. Namun saya ingin ada perubahan teknis pada sistem suara dan layar proyeksi raksasa di dalam ruangan. Saya juga meminta tim hukum perusahaan segera mengumpulkan seluruh data tentang latar belakang keluarga Vanessa. Saya punya firasat. Wanita itu tidak sekaya yang ia sombongkan di depan Reza dan ibu mertua saya. Saya ingin semua bukti siap sebelum acara dimulai. Setelah memberikan instruksi yang sangat rinci, saya kembali ke rumah. Saya harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rencana saya harus berjalan sempurna. Sesampainya di rumah, saya melihat Reza sibuk memilih pakaian untuk besok. Bu Surti sibuk merapikan perhiasannya yang jumlahnya tidak seberapa. Mereka berdua bahkan tidak menoleh saat saya masuk. Saya masuk ke dapur. Saya menyiapkan makan malam seperti biasa. Saat makan malam, Bu Surti berkata dengan nada menyindir. Katanya, besok ia dan Reza akan pergi keluar kota untuk urusan penting. Ia menyuruh saya tetap di rumah. Reza menimpali. Katanya saya harus menjaga rumah karena banyak barang berharga yang baru ia beli. Saya hanya mengangguk pelan. Saya bilang, saya akan menuruti semua keinginan mereka. Reza dan Bu Surti tersenyum puas. Mereka pikir saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu Surti lalu mulai membicarakan Vanessa di depan saya tanpa rasa malu. Katanya,
Ia sangat bahagia. Sebentar lagi, keluarga mereka akan menjadi kaya raya. Calon istri baru Reza adalah putri dari seorang pengusaha besar. Ia bahkan berani berkata, kehadiran anak dalam kandungan saya mungkin hanya akan menjadi beban. Saya tetap diam. Hati saya perih mendengar suami saya akan menikah lagi. Dan ibu mertua saya mendukungnya sepenuhnya. Malam itu, setelah Reza dan Bu Surti tertidur, saya kembali menghubungi asisten pribadi saya. Saya mendapat laporan awal tentang identitas Vanessa. Ternyata benar, Vanessa bukan orang kaya. Keluarganya terlilit utang di mana-mana. Mereka sedang dikejar banyak pihak. Vanessa mendekati Reza karena mengira Reza kaya dan bisa membayar semua utang keluarganya. Ironis sekali, Reza justru memakai uang curian dari saya hanya untuk memamerkan kekayaan palsu di depan Vanessa. Mereka berdua sebenarnya saling menipu satu sama lain. Saya tersenyum tipis mendengar laporan itu. Takdir sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Dua orang penipu akan bersatu dalam ikatan palsu yang dibiayai uang hasil curian dari perempuan yang mereka anggap lemah. Saya meminta asisten memastikan seluruh bukti penipuan Vanessa dicetak dalam jumlah banyak, siap dibagikan kepada para tamu undangan. Saya juga ingin ada petugas dari pihak berwajib bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi jika terjadi keributan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sibuk. Reza dan Bu Surti berdandan sangat rapi. Mereka terlihat bersemangat. Reza memakai pakaian terbaiknya. Bu Surti memakai perhiasannya dengan gaya sombong. Sebelum berangkat, Reza menghampiri saya. Ia memberikan sejumlah uang yang sangat sedikit. Katanya, itu untuk makan saya selama ia pergi. Saya menerima uang itu. Saya mencium tangannya. Untuk terakhir kalinya. Sebuah penghormatan terakhir. Sebelum saya menghancurkan hidupnya. Bu Surti berteriak dari depan pintu. Menyuruh Reza cepat. Mereka tidak boleh terlambat ke hotel itu. Setelah kendaraan mereka pergi, saya masuk ke kamar. Saya tidak lagi memakai baju rumahan. Saya mengenakan hijab anggun dengan bahan berkualitas tinggi. Saya memakai pakaian khusus ibu hamil, rancangan perancang busana ternama. Riasan wajah saya natural, namun memancarkan aura kekuasaan. Sebuah kendaraan khusus sudah menunggu. Sopir membuka pintu dengan hormat. Saya masuk dan duduk dengan tenang. Di perjalanan, saya memeriksa kembali seluruh dokumen di dalam tas. Semuanya sudah siap. Saya merasa bayi dalam kandungan bergerak aktif, seolah memberi dukungan kepada ibunya. Saya mengelus perut saya. Saya berbisik, semua ini saya lakukan demi masa depan kami berdua. Sesampainya di hotel, saya tidak masuk lewat pintu utama tamu. Saya masuk melalui pintu akses khusus. Saya langsung menuju ruang kontrol di samping ruang perjamuan. Dari sana, saya bisa melihat suasana di dalam ruangan melalui layar monitor. Reza dan Vanessa sudah berdiri di pelaminan yang indah. Bu Surti sibuk menyambut para tamu. Ruangan itu penuh dengan tamu yang kagum pada kemewahan dekorasi. Saya melihat jam di tangan saya. Acara akan dimulai beberapa menit lagi. Penghulu sudah duduk di mejanya. Reza tampak percaya diri saat menjabat tangan penghulu. Saya memejamkan mata sejenak. Saya berdoa agar semuanya berjalan lancar. Lalu saya memberi perintah kepada operator sistem untuk bersiap mengambil alih kendali. Saya juga meminta pintu utama dikunci dari luar setelah saya masuk, agar tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan. Reza mulai mengucapkan kata pembuka prosesi akad. Suaranya lantang memenuhi ruangan. Namun tepat saat ia akan mengucapkan janji suci, saya melangkah keluar dari ruang kontrol. Saya berjalan menuju pintu besar di belakang ruangan. Saya meminta petugas keamanan membukanya. Cahaya dari luar masuk ke ruangan yang sedikit redup itu. Seluruh mata tamu undangan beralih ke arah pintu. Di sana, berdiri saya, seorang perempuan berhijab yang sedang hamil besar, dengan aura yang membuat semua orang terdiam. Saya berjalan perlahan di antara deretan kursi. Langkah kaki saya terdengar berwibawa di tengah kesunyian yang tiba-tiba melanda. Reza yang melihat saya langsung terbelalak. Tangannya gemetar, wajahnya berubah pucat. Bu Surti yang berada di pinggir pelaminan hampir terjatuh. Ia tidak menyangka menantu yang ia anggap miskin dan bodoh bisa berada di sini dengan penampilan seperti ini. Vanessa tampak bingung dan mulai gelisah. Ia merasakan tatapan tajam saya yang tertuju langsung ke arahnya. Saya berhenti di depan pelaminan. Saya menatap Reza dengan pandangan penuh kekecewaan. Namun,
tanpa air mata. Saya beralih menatap Bu Surti yang berusaha menahan amarahnya. Saya berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Saya bilang, "Saya datang bukan untuk merusak kebahagiaan mereka, melainkan untuk memberikan hadiah pernikahan yang sangat spesial bagi pasangan baru ini." Suasana menjadi tegang. Semua orang merasa ada badai besar yang akan datang. Reza menelan ludah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Vanessa. Ia meraih pengeras suara dari pembawa acara. Ia berteriak, menyuruh saya pergi. Ia mengatakan kepada para tamu bahwa saya perempuan yang kehilangan kewarasan, sengaja datang mengacaukan acara keluarganya. Kata-kata Reza terdengar kasar. Namun saya hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Melihat saya tidak juga pergi, Bu Surti ikut turun tangan. Ia menuruni tangga pelaminan. Wajahnya berkerut menahan amarah. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Ia mulai mengeluarkan hinaan yang selama ini sering ia lontarkan di rumah. Ia menyebut saya menantu yang tidak tahu diri, tidak punya apa-apa, hanya benalu dalam kehidupan Reza. Dengan bangga, Bu Surti mengumumkan kepada semua orang bahwa putranya pantas mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik dan lebih kaya, seperti Vanessa. Bukan perempuan miskin yang hanya bisa menangis di sudut rumah. Saya membiarkan ibu mertua saya selesai bicara. Saya teringat semua pengorbanan saya selama ini. Saya selalu bangun paling awal menyiapkan sarapan. Saya membersihkan rumah setiap hari. Saya merawat Bu Surti saat ia sakit. Semua pengabdian itu tidak pernah ada artinya di matanya. Hanya karena saya menyembunyikan jati diri saya dan memilih hidup sederhana. Saya menarik napas panjang. Saya bertanya kepada Bu Surti dengan suara yang tenang. Apakah harta adalah satu-satunya hal yang membuat manusia dihargai dalam keluarga? Pertanyaan itu membuat Bu Surti tertawa. Ia menjawab lantang. Tentu saja kekayaan adalah segalanya. Dengan kekayaan Vanessa, keluarganya akan hidup terhormat. Vanessa di atas pelaminan tersenyum angkuh. Ia merasa menang karena dibela mati-matian. Ia menatap saya dari atas ke bawah, seolah menilai penampilan saya. Kesombongan membuatnya buta. Ia menganggap saya hanya perempuan malang yang mencari perhatian. Saya mengalihkan pandangan kepada Reza. Saya bertanya dengan suara yang menyayat hati tentang keberadaan uang persalinan yang saya kumpulkan susah payah. Bagaimana bisa seorang pria yang bergelar suami dan calon ayah tega mencuri hak anaknya sendiri demi pesta kemewahan bersama wanita lain? Kata-kata saya membuat para tamu mulai berbisik. Mereka yang tadinya mengira saya bersalah, kini mulai ragu. Bisik-bisik itu terdengar tidak nyaman di telinga Reza. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Reza semakin panik. Ia menyangkal semua tuduhan. Ia berteriak, menuduh saya mengarang cerita bohong. Ia menegaskan, pesta ini dibiayai uang pribadinya dan sebagian dibantu keluarga Vanessa yang katanya kaya raya. Ia bersumpah di depan semua orang. Ia tidak pernah menyentuh 1 rupiah pun uang saya. Kebohongan itu justru membuat saya bersyukur. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya tahu Reza tidak akan pernah mengakui kesalahannya tanpa bukti. Saya mengangkat tangan kanan perlahan. Saya memberi isyarat kepada petugas pengendali ruangan yang sejak tadi menunggu perintah saya. Dalam hitungan detik, lampu utama meredup. Layar raksasa di belakang pelaminan tiba-tiba menyala. Semua orang terkejut. Semua mata terpusat pada layar. Gambar yang muncul bukanlah tayangan kisah cinta Reza dan Vanessa, melainkan rekaman kamera pengawas dari sebuah mesin tunai. Dalam rekaman itu terlihat jelas Reza mendatangi mesin anjungan tunai mandiri dan memindahkan seluruh saldo rekening pribadi saya. Tidak hanya itu, layar kemudian menampilkan deretan bukti mutasi rekening. Diperbesar agar semua tamu bisa membaca. Angka-angka itu menunjukkan aliran dana yang berpindah tepat pada hari saya kehilangan uang. Belum berhenti di situ. Sistem pengeras suara tiba-tiba memutar sebuah rekaman percakapan yang sangat jernih. Itu rekaman Reza dan Vanessa di sebuah tempat makan. Sehari sebelumnya, suara Reza terdengar jelas saat ia membanggakan keberhasilannya mengambil uang istrinya untuk membayar sewa gedung ini. Suara tawa Vanessa yang meremehkan saya pun
menggema ke seluruh ruangan. Kehancuran mulai menyelimuti pelaminan. Fakta itu meruntuhkan semua kebohongan yang baru saja Reza ucapkan. Para tamu memandang Reza dan Vanessa dengan tatapan jijik. Reza berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kakinya lemas. Ia sadar, rahasia busuknya telah terbongkar di depan ratusan tamu. Panggung sandiwara yang ia bangun kini hancur berkeping-keping. Bu Surti memegang kepalanya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meski bukti sudah jelas, kesombongannya menolak menerima kekalahan. Ia berteriak menyalahkan saya karena dianggap mempermalukan keluarga sendiri. Ia bahkan berdalih, sudah kewajiban istri menyerahkan seluruh hartanya kepada suami. Jadi tindakan Reza bukan pencurian. Alasan tidak masuk akal itu membuat para tamu semakin muak. Mereka tidak menyangka ada ibu yang membenarkan putranya mencuri uang persalinan dari istri yang sedang hamil. Saya tetap berdiri tegak. Saya tidak perlu marah lagi. Kebenaran sudah bicara dengan sendirinya. Namun saya belum selesai. Hukuman untuk suami saya baru saja dimulai. Dan kini giliran wanita di sampingnya untuk merasakan pahitnya kenyataan. Suara bisikan para tamu berubah menjadi cibiran. Banyak yang beranjak dari kursi, hendak meninggalkan ruangan. Mereka muak menghadiri pesta yang didanai uang hasil curian. Namun, sebelum ada yang keluar, saya kembali bicara melalui pengeras suara kecil yang saya bawa. Saya meminta mereka tetap di tempat. Pertunjukan utama belum selesai. Saya menatap tajam ke arah Vanessa. Ia mulai menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Reza. Keringat dingin membanjiri punggungnya. Tangannya gemetar mencengkeram lengan baju pengantin pria. Saya berjalan perlahan di pelaminan. Saya menoleh ke arah Bu Surti yang masih membela menantu barunya. Saya bertanya, apa yang membuatnya begitu yakin pada Vanessa? Bu Surti menjawab dengan suara tinggi penuh kebanggaan. Ia bersikeras, apapun kesalahan Reza, semua sepadan karena Vanessa akan membawa kekayaan berlimpah. Bu Surti dengan percaya diri mengatakan, Vanessa adalah putri tunggal pengusaha besar yang punya banyak perusahaan. Ia bahkan menyebut janji Vanessa akan membelikannya rumah mewah dan kendaraan pribadi setelah pernikahan. Bu Surti menantang saya, katanya. Uang persalinan yang saya ributkan akan diganti berkali lipat oleh keluarga Vanessa. Saya tertawa kecil mendengarnya, tawa yang dingin. Saya menoleh ke arah kepala petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga. Saya memberi isyarat anggukan. Pria bertubuh tegap itu maju membawa sebuah kotak berisi tumpukan map. Petugas itu mulai membagikan map kepada para tamu di barisan depan. Ia juga meletakkan satu map tepat di atas meja akad, di depan Reza dan Vanessa. Saya mempersilakan Reza dan Bu Surti membuka map itu dan membaca isinya. Reza dengan tangan bergetar meraih map tersebut. Matanya bergerak, membaca baris demi baris. Semakin jauh ia membaca, wajahnya semakin pucat, matanya terbelalak. Map itu berisi laporan keuangan resmi, surat peringatan dari berbagai penagih utang, serta salinan putusan pengadilan tentang kebangkrutan perusahaan keluarga Vanessa. Di halaman terakhir, ada surat daftar pencarian orang atas nama ayah Vanessa terkait kasus penipuan berskala besar. Reza menjatuhkan map itu ke lantai. Tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Bu Surti yang penasaran memungut kertas yang berserakan. Ia meminta salah satu kerabatnya membacakan, karena ia kesulitan membaca tulisan kecil. Ketika kerabat itu membacakan fakta bahwa keluarga Vanessa menanggung utang fantastis, dan Vanessa sendiri dikejar para penagih, Bu Surti menjerit histeris. Bayangan rumah mewah dan kendaraan baru hancur, digantikan bayangan tumpukan utang yang bisa menyeret keluarganya. Vanessa menangis dan berteriak, katanya, dokumen itu palsu, sengaja dibuat saya untuk menghancurkan pernikahannya. Ia memohon kepada Reza untuk mempercayainya. Ia berusaha memeluk Reza mencari perlindungan. Namun Reza menepis tangannya dengan kasar, hingga ia terdorong ke belakang. Amarah menguasai Reza. Ia sadar, ia telah membuang istri sahnya yang sedang hamil, mencuri uang persalinannya, hanya demi menikahi seorang penipu. Penyesalan mulai merayap, namun amarahnya lebih mendominasi. Ia menunjuk wajah Vanessa dan memaki wanita itu di depan semua orang. Vanessa,
tidak terima. Ia balik menyerang, katanya. Reza juga sama saja. Laki-laki tidak berguna yang berlagak kaya, padahal memakai uang istrinya. Keduanya saling membongkar aib tanpa rasa malu. Bu Surti yang melihat pertengkaran itu ikut campur. Ia menarik pakaian Vanecia, mencoba memukul wanita yang beberapa menit lalu sangat ia puja. Pemandangan di atas pelaminan itu sangat memalukan. Keluarga yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini saling menghancurkan. Para tamu tidak ada yang berniat melerai. Mereka justru memperhatikan sambil menggelengkan kepala. Beberapa tertawa sinis. Pesta megah yang seharusnya penuh doa, kini berubah menjadi arena pertengkaran penuh makian. Saya hanya berdiri menyaksikan. Hati saya tidak lagi merasakan empati untuk mereka. Semua rasa cinta dan hormat saya telah mati, bersamaan dengan hilangnya uang persalinan yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata. Ketika pertengkaran mulai mereda karena mereka kehabisan tenaga, saya melangkah maju. Satu langkah lagi. Reza menatap saya dengan pandangan memohon. Ia mencoba mendekat. Ia berkata dengan suara parau bahwa ia ditipu dan meminta saya memaafkannya. Ia merajuk akan kembali menjadi suami yang baik. Namun langkah Reza dihentikan oleh barisan petugas keamanan yang tiba-tiba membentuk pagar betis untuk melindungi saya. Reza kebingungan. Mengapa para petugas memperlakukan istrinya yang ia anggap miskin dengan begitu istimewa? Pertanyaan besar muncul di benak Reza dan Bu Surti. Siapa sebenarnya saya? Dan mengapa saya punya kuasa sebesar itu di tempat semewah ini? Salah satu petugas mengangkat tangannya, memberi peringatan keras agar Reza tidak berani melangkah maju. Saya menatap suami saya dengan pandangan dingin, seolah ia orang asing yang tidak pernah saya kenal. Lalu, saya mengalihkan pandangan ke arah pintu samping. Saya memberi isyarat dengan anggukan kepala. Dari pintu itu, masuklah seorang pria parubaya berpakaian sangat rapi. Pria itu adalah manajer umum hotel, orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam operasional gedung ini. Ia berjalan cepat, namun tetap menjaga wibawa. Ia melewati para tamu yang masih tegang dan langsung menuju ke hadapan saya. Kejadian berikutnya membuat seluruh orang di ruangan terdiam. Manajer umum yang sangat dihormati banyak pengusaha itu menundukkan tubuhnya dalam-dalam di hadapan saya. Ia membungkuk dengan sikap penuh hormat, sikap yang hanya diberikan kepada pemimpin tertinggi. Setelah membungkuk, ia berdiri tegak dan berbicara lantang agar Reza, Bu Surti, dan seluruh tamu mendengar. Ia meminta maaf kepada saya atas ketidaknyamanan yang terjadi di dalam gedung miliknya. Ia menyatakan seluruh petugas keamanan siaga penuh menjalankan apapun perintah saya. Mendengar kata gedung miliknya, lutut Reza tiba-tiba kehilangan tenaga. Ia memandang saya dan manajer umum bergantian dengan wajah pucat pasi. Bu Surti melangkah maju dengan wajah merah. Ia menunjuk manajer umum, menuduhnya salah mengenali orang. Ia bersikeras, saya hanya menantu dari keluarga biasa, tidak mungkin punya hubungan dengan tempat semewah ini. Ia bahkan menuduh saya telah membayar manajer itu untuk bersandiwara demi balas dendam. Manajer umum menatap Bu Surti dengan pandangan merendahkan. Ia mengambil sebuah pengendali jarak jauh dan menekan satu tombol. Layar besar di belakang pelaminan, yang sebelumnya menampilkan bukti kejahatan Reza, kini berubah. Layar itu menampilkan struktur organisasi perusahaan besar yang menaungi jaringan hotel mewah ini. Di posisi paling puncak, tertera sangat jelas nama lengkap saya beserta foto resmi. Manajer umum menjelaskan kepada semua orang, saya adalah pemilik tunggal dan sah dari seluruh kekayaan perusahaan ini. Saya memilih hidup sederhana karena tidak ingin harta saya dimanfaatkan orang-orang yang salah. Penjelasan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Reza dan Bu Surti. Reza mengingat kembali semua perbuatannya. Ia selalu merendah sanoi, membatasi uang belanja saya, dan mencuri uang persalinan yang ternyata tidak seberapa dibanding kekayaan asli saya. Ia sadar uang muka yang ia bayarkan untuk sewa ruangan ini sebenarnya kembali ke kantong istrinya sendiri. Ia telah mencuri dari orang yang paling berkuasa di tempat itu. Bu Surti terhuyung. Tangannya meremas dada. Kesombongannya selama ini ternyata dibangun di atas kebodohan yang memalukan. Wanita yang selalu ia hina ternyata
pemegang kendali kekayaan luar biasa. Ia menyadari, andai ia bersikap baik kepada saya, ia sudah pasti hidup bergelimang kemewahan. Vanessa yang sejak tadi terdiam, semakin menyusut. Ia yang berniat mencari pria kaya untuk melunasi utang, justru terjebak dalam masalah jauh lebih besar. Ia telah menyinggung seorang perempuan berkuasa yang bisa dengan mudah menghancurkan sisa hidupnya. Saya menatap ketiga orang yang telah menghancurkan kepercayaan saya itu. Saya bersuara dengan nada tenang, namun terdengar menakutkan di tengah kesunyian. Saya bilang, selama ini saya selalu bersabar, memberi kesempatan kepada Reza untuk menjadi suami yang baik. Namun pengkhianatannya yang tega mencuri uang untuk calon bayinya adalah batas akhir dari segalanya. Mulai detik ini, mereka tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian. Kata-kata itu menjadi pukulan mental terakhir. Tekanan jiwa yang bertubi-tubi, rasa malu yang tak tertahankan, ditambah hancurnya semua rencana busuk mereka, membuat pertahanan fisik mereka runtuh. Reza kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab ke lantai. Hampir bersamaan, Bu Surti kehilangan kesadaran dan ambruk di samping putranya. Vanessa yang tidak kuat menahan rasa takut pun ikut tumbang, pingsan di atas karpet tebal ruangan. Ketiga orang yang tadi berdiri penuh kesombongan, kini tergeletak tidak berdaya, menjadi tontonan memalukan bagi semua orang yang hadir. Suasana ruangan sempat kacau, namun tidak ada satupun tamu yang berniat menolong. Mereka hanya memandang jijik ke arah pelaminan. Saya tetap berdiri tenang. Saya menoleh ke arah manajer umum dan memerintahkan agar petugas medis dipanggil, hanya untuk memastikan mereka tidak mati. Karena saya ingin mereka menghadapi hukuman dalam keadaan sadar sepenuhnya. Petugas medis datang dengan cepat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyadarkan ketiganya. Saat memori kejadian memalukan itu kembali, kepanikan yang jauh lebih besar menyerang mereka. Reza langsung bersimpuh di lantai. Ia merangkak mendekati saya. Air mata mengalir deras. Pria yang tadinya angkuh itu kini memohon ampun. Ia memanggil nama saya dengan penuh penyesalan. Ia berjanji akan menjadi budak seumur hidup, asalkan saya mau menerimanya kembali, demi bayi dalam kandungan saya. Permohonan itu sama sekali tidak melunakkan hati saya. Hati saya telah membeku sejak Reza memilih menyewa tempat mewah untuk wanita lain, memakai uang yang seharusnya menjadi hak anak saya. Saya menatapnya dengan pandangan tajam. Saya mengingatkan, pria di hadapan saya inilah yang menyuruh istrinya diam saat bertanya soal uang tabungan persalinan yang hilang. Saya katakan dengan tegas, bayi dalam perut saya tidak membutuhkan sosok ayah yang bermental pencuri dan pengkhianat. Saya punya lebih dari cukup untuk membesarkan anak saya sendiri dengan penuh kehormatan. Bu Surti yang baru sadar mencoba bangkit. Ia merasa pusing dan malu melihat putranya mengemis. Dengan sisa keberaniannya yang rapuh, ia membentak. Ia menyuruh saya menghentikan semua ini dan membawa Reza pulang. Ia masih merasa punya hak atas saya sebagai ibu mertua, katanya. Masalah rumah tangga harus diselesaikan di rumah, bukan dipertontonkan. Mendengar tuntutan itu, saya tersenyum. Saya bilang, Bu Surti mungkin lupa atau memang tidak pernah tahu kenyataan tentang rumah yang selama ini mereka tinggali. Saya menjelaskan dengan lantang. Bangunan tempat Bu Surti tinggal selama ini adalah properti milik perusahaan saya. Dibeli jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Saya membiarkan mertua saya menempatinya secara gratis selama ini, karena saya berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun karena ia telah membantu Reza mengkhianati saya, hak tinggal itu telah saya cabut, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Bu Surti ternyanga. Saya melanjutkan dengan tenang. Saat mereka sibuk menikmati pesta palsu ini, tim dari perusahaan saya telah mengeluarkan seluruh barang milik mereka dari rumah. Barang-barang itu kini diletakkan di pinggir jalan. Kunci rumah telah diganti. Bu Surti tidak lagi punya tempat tinggal dan harus mencari naungan sendiri mulai malam ini. Kabar itu meruntuhkan pertahanan Bu Surti. Ia menangis meraung, menyadari kini ia menjadi orang tua yang luntang-lantung di jalanan. Sementara itu, suara sirine dari kendaraan pihak berwajib terdengar dari arah luar, perlahan semakin mendekat. Saya memang telah menghubungi pihak kepolisian sebelumnya. Beberapa petugas berseragam lengkap melangkah masuk membawa surat perintah penangkapan.
Petugas menghampiri Vanessa yang meringkuk ketakutan di sudut. Mereka membacakan tuduhan penipuan utang piutang yang telah lama menjadikannya daftar pencarian orang. Vanessa diseret paksa. Tangisannya bergema meminta tolong. Namun, tidak ada yang peduli. Petugas lain mendekati Reza. Atas laporan resmi saya, Reza ditahan dengan tuduhan penggelapan uang persalinan dan penipuan. Tangannya diborgol di depan semua tamu. Ia berteriak memanggil nama saya, berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Namun petugas menariknya keluar, menuju mobil patroli. Reza diseret melewati karpet merah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaannya. Kini berubah menjadi jalan menuju sel tahanan yang dingin. Saya berdiri tegak menyaksikan semuanya tanpa berkedip. Para tamu mulai membubarkan diri dalam keheningan. Masih dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah ruangan mulai kosong, saya membalikkan badan. Dikawal ketat manajer umum dan barisan petugas keamanan. Saya melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan sisa kehancuran orang-orang yang telah meremehkan saya. Saya telah mengambil kembali mahkota saya. Beberapa hari kemudian, kehidupan saya kembali berjalan cepat. Saya tidak membuang waktu sedikit pun untuk menutup lembaran masa lalu. Di ruang kerja pribadi yang luas, saya duduk bersama tim kuasa hukum terbaik perusahaan. Di atas meja kayu jati, terhampar dokumen gugatan cerai dan pemisahan harta. Saya membaca setiap kalimat tanpa keraguan. Pengalaman dikhianati telah menempa saya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Kuasa hukum saya menjelaskan, proses perceraian akan berjalan cepat, mengingat status Reza kini sebagai tahanan. Bukti perselingkuhan dan pencurian sudah sangat kuat. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Saya mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen itu. Saya berpesan kepada kuasa hukum, pastikan Reza tidak mendapatkan 1% pun dari aset perusahaan maupun harta pribadi saya. Ia keluar dari kehidupan saya persis seperti saat datang, tanpa memiliki apa-apa. Siang itu juga, dokumen perceraian dikirim ke tempat Reza ditahan. Dari balik jeruji, ia menerima map gugatan cerai dengan tangan gemetar. Saat membaca bahwa istrinya menuntut perpisahan mutlak, tangisnya kembali pecah. Ia memukul-mukul dinding selnya, melampiaskan frustrasi dan penyesalan. Namun kemalangan Reza tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap tahanan baru. Ketika hasil pemeriksaan Reza keluar, petugas menemukan zat terlarang di dalam tubuhnya. Saat diinterogasi, Reza mengaku beberapa bulan terakhir ia diam-diam memakai barang terlarang itu karena tertekan oleh tuntutan gaya hidup Vanessa yang terus mendesaknya membeli barang mewah. Penemuan ini membuat Reza dijerat pasal tambahan yang sangat berat. Hukuman kurungannya dipastikan bertambah lama. Kehancuran Reza kini benar-benar sempurna. Di tempat lain, saya merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian perut. Usia kandungan saya memang sudah masuk waktunya. Asisten pribadi dan beberapa pengawal segera membawa saya menuju rumah sakit paling elit milik jaringan perusahaan saya. Sesampainya di sana, saya disambut dokter spesialis kandungan terbaik beserta tim medis yang telah disiapkan jauh hari. Saya ditempatkan di ruang perawatan paling mewah. Proses persalinan memakan waktu beberapa jam penuh perjuangan. Meski harus melewati rasa sakit luar biasa tanpa didampingi seorang suami, saya tidak pernah merasa lemah. Saya terus mengingat tujuan hidup saya, memberikan masa depan cemerlang bagi malaikat kecil yang akan segera lahir. Saya mengatur nafas sesuai arahan dokter. Saya mengerahkan seluruh sisa tenaga pada dorongan terakhir. Akhirnya, ruang bersalin itu dipenuhi suara tangisan bayi yang kencang. Dokter dengan wajah bahagia memberitahukan, anak saya lahir sehat dan sempurna. Rasa lelah dan sakit seketika menguap. Air mata haru mengalir membasahi pipi saya. Saat perawat meletakkan bayi mungil itu di atas dada saya memeluk anak pertama saya dengan erat. Saya mencium keningnya berkali-kali. Kehadiran bayi itu adalah pelita yang menerangi hati saya. Setelah melewati badai pengkhianatan, saya berbisik lembut di telinga bayi saya. Saya berjanji akan menjadi ibu sekaligus pelindung yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kami lagi. Beberapa hari kemudian, saya duduk bersandar di ranjang sambil menggendong bayi yang tertidur. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari wajah kami. Saya sempat mendengar laporan asisten tentang nasib Reza yang semakin menderita di penjara, serta Bu Surti
yang kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci untuk bisa makan. Saya mendengarkan semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Keadilan telah tegak dengan sendirinya. Saya menutup laporan itu dan memutuskan tidak lagi mencari tahu tentang mereka. Lembaran masa lalu yang penuh air mata telah saya tutup selamanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Bu Surti berputar dalam roda penderitaan. Wanita yang dahulu selalu berjalan dengan kepala tegak, memamerkan kekayaan menantunya, kini harus menundukkan kepala setiap berpapasan dengan orang lain. Setelah diusir, Bu Surti sempat luntang-lantung sebelum menemukan tempat tinggal kumuh di sudut perkampungan padat. Untuk membayar sewa dan mengisi perut, ia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci keliling. Tangan rentanya, yang dahulu dihiasi perhiasan mahal, kini penuh luka lecet dan kapalan. Punggungnya membungkuk karena memikul cucian berat. Setiap malam, ia menangis sendirian di atas tikar tipis, menyesali perbuatannya kepada saya. Suatu siang, ketika Bu Surti sedang menjemur pakaian milik pelanggannya, ketenangannya dipecahkan oleh kedatangan sekelompok pria berbadan tegap. Mereka adalah penagih utang. Mereka mencari Reza dan langsung mengepung Bu Surti yang gemetar. Pemimpin kelompok itu mengeluarkan setumpuk dokumen pinjaman yang ditandatangani Reza. Beberapa bulan sebelum pernikahan palsunya, Reza ternyata meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli barang mewah dan perhiasan demi menunjang penampilan palsu Vanessa. Karena Reza kini dipenjara dan tidak punya apa-apa, seluruh beban utang itu otomatis jatuh ke pundak Bu Surti, satu-satunya keluarga inti yang masih di luar jeruji. Bu Surti menangis memohon. Ia menunjukkan tangannya yang keriput dan pakaiannya yang lusuh. Sebagai bukti, ia tidak punya harta. Ia menjelaskan, ia hanya buruh cuci yang penghasilannya tidak cukup untuk makan. Namun para penagih utang tidak peduli. Mereka membentak dan mengancam. Mereka menendang ember cucian, mengobrak-abrik keranjang pakaian, hingga seluruh cucian bersih jatuh berserakan ke tanah berlumpur. Bu Surti menjerit histeris melihat hasil kerjanya hancur. Ia sadar, para pelanggan pasti memintanya mengganti rugi. Beban hidupnya bertambah berat tanpa ada jalan keluar. Dalam kepanikan, sebuah ide terlintas. Ia teringat saya yang baru melahirkan di rumah sakit mewah milik jaringan perusahaan. Ia berpikir, satu-satunya cara selamat adalah menemui saya dan mengemis belas kasihan melalui cucu kandungnya. Ia yakin kehadiran seorang bayi akan melunakkan hati saya. Tanpa berpikir panjang, Bu Surti berlari menuju rumah sakit. Ia tidak peduli napasnya yang tersengal dan pandangannya yang berkunang-kunang karena lelah dan belum makan. Sesampainya di pelataran rumah sakit, penampilannya yang kumuh menarik perhatian para pengunjung. Ia berlari menuju pintu utama, namun dihentikan dua petugas keamanan. Bu Surti menangis memohon. Katanya, ia adalah ibu mertua saya, ingin melihat cucunya. Ia meminta petugas menyampaikan kepada saya bahwa ibunya datang. Petugas keamanan saling berpandangan dan memeriksa daftar kunjungan. Sesuai instruksi ketat dari manajemen, nama Bu Surti telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dilarang keras mendekati area perawatan. Petugas menolak permintaannya dengan tegas namun sopan. Mereka menjelaskan, saya tidak menerima kunjungan dari pihak luar dan meminta Bu Surti meninggalkan area itu. Bu Surti menolak menyerah. Ia menjatuhkan diri bersujud di kaki petugas. Menangis, meraung memanggil nama saya dan cucunya, berharap suaranya terdengar sampai ke ruang perawatan. Kejadian itu menjadi tontonan banyak orang. Beberapa petugas tambahan datang untuk mengangkat tubuh Bu Surti karena ia mulai bertindak di luar kendali. Tepat saat itu, sekelompok penagih utang yang membuntutinya sejak dari tempat tinggalnya tiba-tiba muncul. Mereka menerobos masuk dan menarik tangan Bu Surti dari cengkeraman petugas rumah sakit. Pemimpin penagih utang tertawa sinis. Katanya, Bu Surti tidak bisa lari dari tanggung jawabnya dengan bersembunyi di sini. Bu Surti meronta, berteriak meminta tolong kepada siapa saja. Namun orang-orang hanya berani memperhatikan dari kejauhan. Para penagih utang menyeret Bu Surti menyusuri jalan, membawanya pergi untuk dipaksa bekerja melunasi utang putranya. Suara tangisan Bu Surti perlahan memudar, seiring tubuhnya yang diseret menjauh dari gerbang rumah sakit. Ini adalah akhir yang tragis bagi seorang wanita
yang dahulu selalu memandang rendah orang lain. Kini ia harus menanggung seluruh penderitaan di sisa umurnya. Karma selalu menemukan jalannya untuk menghukum siapapun yang berlaku zolim kepada orang yang tidak bersalah. Waktu berjalan dengan damai bagi saya. Tubuh saya pulih sepenuhnya. Bayi saya tumbuh menjadi anak yang sehat, dipenuhi limpahan kasih sayang dari saya dan orang-orang yang tulus. Saya mengambil alih kembali seluruh kendali bisnis dengan lebih bijaksana. Pengalaman pahit membuat saya lebih tangguh dalam memilih orang-orang kepercayaan. Saya bukan lagi perempuan yang mudah diinjak. Saya kini sosok pemimpin yang disegani, namun tetap mempertahankan gaya hidup sederhana. Pada suatu pagi, saya berdiri di depan cermin kamar. Hari ini, saya punya satu urusan terakhir untuk menutup lembaran masa lalu secara mutlak. Saya telah meminta orang kepercayaan saya mengatur kunjungan ke rumah tahanan tempat mantan suami saya mendekam. Saya tidak datang untuk memberi pengampunan. Saya datang untuk menegaskan garis pembatas antara kehidupan lama mereka dengan kehidupan baru yang saya bangun bersama anak saya. Sesampainya di penjara yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, saya diarahkan ke ruang pertemuan khusus dengan pembatas kaca tebal. Suasananya dingin dan suram. Saya duduk dengan tenang menunggu. Tidak lama, terdengar langkah kaki yang diseret pelan. Seorang petugas membawa Reza masuk. Penampilannya benar-benar terpuruk. Jauh berbeda dari sosok pria angkuh yang dulu membanggakan diri. Rambutnya memanjang berantakan, wajahnya kusam, kantung matanya tebal, menandakan ia terus dihantui mimpi buruk. Tubuhnya menyusut akibat tekanan batin. Ketika Reza melihat saya duduk di balik kaca, air matanya langsung tumpah. Ia bergegas duduk dan meraih gagang alat komunikasi. Saya juga mengangkat gagang di sisi saya. Suara isak tangisnya terdengar memilukan. Ia memanggil nama saya berkali-kali. Ia memohon, meminta saya menariknya keluar dari penderitaan ini. Ia berjanji akan melakukan apa saja, menjadi pelayan saya, membersihkan lantai rumah saya seumur hidup, asalkan saya mencabut laporan itu. Reza terus mengemis dan meratapi nasibnya. Ia menyalahkan kebodohannya sendiri karena terperdaya oleh kepalsuan Vanecia dan menuruti sifat tamak ibunya. Ia mengungkapkan penyesalan yang tidak berujung karena telah membuang permata berharga hanya demi mengejar batu buatan yang berujung kehancuran. Saya mendengarkan semua ratapan itu tanpa perubahan raut wajah. Mata saya menatap lurus ke arahnya, memancarkan kedinginan yang tidak bisa ditembus air mata palsu. Setelah Reza selesai bicara dan hanya menyisakan cegukan, saya akhirnya membuka suara. Saya berkata dengan nada datar, "Saya datang ke sini bukan untuk menghapus kesalahannya. Saya datang sekadar untuk memperlihatkan satu anugerah terbesar yang telah ia hilangkan selamanya karena keserakahannya sendiri." Saya membuka tas perlahan dan mengeluarkan selembar foto. Saya menempelkannya kuat ke arah kaca agar Reza bisa melihatnya jelas. Foto itu menampilkan bayi kami yang tersenyum ceria dalam pakaian rapi. Melihat wajah bayi yang lucu dan sehat itu, Reza terdiam kaku. Matanya membelalak, menyerap setiap detail wajah anak kandungnya yang tidak pernah ia temui sejak lahir. Tangannya tanpa sadar mencoba menggapai dan mengelus foto itu. Namun tangannya hanya membentur permukaan kaca tebal yang dingin. Reza menangis sejadi-jadinya. Dadanya sesak. Ia menyadari ia tidak akan pernah bisa menyentuh, menggendong, atau merasakan kehangatan anaknya secara langsung. Ia telah merampas haknya sebagai seorang ayah. Tepat pada hari ia merampas uang persalinan untuk membiayai pesta kebohongannya. Reza memukul-mukul kaca, memohon agar diizinkan menyentuh foto itu sejenak. Namun saya menarik foto bayi saya dan menyimpannya kembali ke dalam tas dengan tatapan dingin. Saya berdiri dari kursi. Saya menatap Reza untuk yang terakhir kalinya melalui gagang alat komunikasi. Saya menyampaikan pesan penutup yang akan terus menjadi mimpi buruk di telinganya sepanjang sisa hidupnya. Saya katakan, anak ini akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Dan ia akan tumbuh besar tanpa pernah perlu mengetahui siapa pengkhianat pengecut yang menyumbangkan benihnya. Hukuman yang sebenarnya baginya bukanlah dinding sel ini, melainkan kenyataan bahwa setiap hari
Ia harus bernapas menanggung kesadaran betapa bodohnya ia. Menukar harta karun sejati dengan sampah yang tidak berharga. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya meletakkan gagang alat komunikasi dan membalikan badan. Reza menjerit histeris memanggil nama saya. Ia menggedor kaca dengan kepalan tangan hingga memancing perhatian penjaga. Beberapa petugas masuk dan meringkus tubuhnya, menyeretnya kembali ke kurungan. Jeritan putus asa Reza menggema di sepanjang lorong sunyi, menjadi saksi bisu penyesalan tiada akhir. Saya terus melangkah keluar dari tempat suram itu dengan langkah ringan. Saya melepaskan seluruh sisa beban yang sempat mengikat pikiran saya. Sesampainya di luar, saya berhenti sejenak untuk menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Sinar matahari pagi terasa sangat menghangatkan. Saya menyadari sebuah kebenaran, bahwa kehormatan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh perlakuan buruk dari pria yang mencoba menghancurkannya. Seorang perempuan memiliki kemandiriannya sendiri, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun di dunia ini. Ujian menyakitkan yang saya lewati telah menempa saya menjadi baja, membuktikan, bahkan dari dasar jurang pengkhianatan yang paling dalam sekalipun, seorang perempuan sejati mampu bangkit dan membangun kembali kerajaannya dengan pondasi yang tidak akan pernah goyah lagi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari harta yang ia miliki. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintai kita hanya demi kemewahan yang semu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Mereka tulus, sabar, dan memberikan segalanya. Namun balasannya hanya pengkhianatan. Kepada kalian, ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Ada pula banyak suami seperti Reza yang silau oleh kemewahan palsu hingga membuang permata sejati di rumahnya sendiri. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Surti yang mengukur menantu dari isi dompet sampai lupa bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari emas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menabur kebaikan atau menabur keserakahan. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang akan menuai hasilnya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Hari itu, saya berdiri di tengah ruang tamu rumah sendiri, sambil menahan air mata. Di depan 20 lebih kerabat suami, Bu Ulan menunjuk ke arah saya. Yang itu cuma penjaga rumah, katanya sambil tertawa. Seisi ruangan ikut tertawa. Saya menunggu satu orang membela saya. Satu saja. Tapi suami saya hanya menunduk, menatap lantai. Diameter. Saya masih mencoba bertahan, sampai Bu Ulan mulai menghina orang tua saya di depan semua tamunya. Saat itulah saya berjalan pelan ke kamar, membuka laci, dan mengambil sebuah map coklat. 10 menit kemudian, seluruh tawa di ruangan itu berhenti. Karena ternyata rumah tempat mereka sedang berpesta itu bukan milik siapa yang mereka kira. Halo, sahabat semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Tekan subscribe supaya channel ini bisa terus menemani kalian setiap hari. Terima kasih dan selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Andini. Usia saya 32 tahun. Sampai hari itu, saya masih percaya satu hal. Saya percaya bahwa kesabaran bisa meluluhkan hati siapapun, termasuk hati ibu mertua saya sendiri. Pagi itu, saya berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerudung. Saya memilih baju terbaik yang saya punya. Bukan baju mahal, tapi rapi dan bersih. Hari itu, keluarga besar suami mengadakan arisan di rumah kami. Rumah di kawasan Bintaro yang sudah saya tempati bersama Mas Reza selama 7 tahun. Sejujurnya, saya gugup. Selama ini, Bu Ulan tidak pernah benar-benar menyukai saya. Tapi, ketika beliau memintaku menyiapkan arisan keluarga besar, saya sempat berpikir, mungkin hubungan kami mulai membaik. Mungkin kali ini, beliau mau menerima saya sebagai keluarga. Ternyata, saya terlalu berharap. Saya turun ke bawah lebih awal untuk menata kursi dan menyiapkan minuman. Saat para tamu mulai berdatangan, Bu Ulan sudah berdiri di dekat pintu. Beliau melihat saya dari atas sampai bawah. Tatapan itu membuat saya tidak nyaman. Aduh, Andini, katanya pelan. Kamu pakai baju itu. Saya menunduk melihat pakaian saya. Ada yang salah.
Bu. Bulan tertawa kecil. Bukan salah, cuma kelihatan sekali orang kampung. Beberapa ibu di dekatnya ikut tersenyum. Saya berusaha tersenyum, meski dada saya mulai terasa sesak. Maaf, Bu. Saya pikir ini sudah cukup rapi. Beliau hanya menggeleng. Ya sudahlah, terlanjur. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti tamparan. Saya melirik ke arah Mas Reza. Suami saya hanya tersenyum canggung. Tidak ada pembelaan. Seolah ucapan ibunya adalah hal biasa. Saya mencoba menguatkan diri. Saya tidak mau merusak suasana sejak awal. Mungkin Bulan hanya lelah. Mungkin saya terlalu sensitif. Saya terus menghibur diri saya sendiri. Ruang tamu mulai penuh. Para tamu datang dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal. Dan saya masih sibuk bolak-balik dari dapur, membawa nampan berisi gelas. Belum 5 menit duduk. Bulan memanggil saya lagi. Andini. Simi. Saya mendekat. Iya, Bu. Tolong angkat kardus-kardus parcel itu ke gudang belakang. Saya melihat 2 keponakan laki-laki Mas Reza sedang duduk santai sambil bermain ponsel. Tapi, Bu, itu cukup berat. Bu Ulan langsung memotong. Baru disuruh sedikit saja sudah mengeluh. Saya terdiam. Akhirnya saya mengangkat satu persatu. Beberapa kali saya harus bolak-balik. Keringat mulai membasahi wajah saya. Sementara para tamu mengobrol santai. Saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Bukan tuan rumah, bukan keluarga. Seperti pekerja yang kebetulan lewat. Di tengah saya bekerja. Bu Ulan memanggil seorang menantu lain, istri dari keponakan beliau, untuk diperkenalkan kepada para tamu. Nah, ini menantu keponakan saya, kata Bu Ulan, bangga. Dia lulusan luar negeri. Suaminya pengusaha. Coba lihat. Anggun sekali, kan? Beda kelas. Perempuan itu tersenyum, menyalami para tamu satu persatu. Lalu, Bulan menoleh ke arah saya yang sedang membawa nampan. Beda jauh sama yang itu, katanya. Cukup keras agar saya dengar. Yang itu mah, syukur-syukur bisa masak. Namanya juga orang desa. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya menunduk. Melanjutkan pekerjaan saya. Berpura-pura tidak mendengar. Tapi saya mendengar. Saya selalu mendengar. Dan setiap kata itu menumpuk di dada saya. Satu demi satu. Seperti batu. Saat membawa kardus terakhir, saya mendengar 2 ibu berbisik tidak jauh dari saya. Itu siapa? Katanya menantu Bulan yang dari desa itu. Mereka tertawa kecil. Saya menunduk. Berpura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata masuk ke dada saya seperti jarum. Saat saya meletakkan kardus terakhir di gudang, seorang tamu pria menghampiri saya. Dia mengulurkan selembar uang 50.000. Ini buat kamu, katanya sambil tersenyum. Pelayanannya bagus. Tolong ambilkan saya teh hangat, ya. Saya terdiam. Dia mengira saya pelayan yang disewa untuk acara ini. Saya ingin menjelaskan bahwa saya menantu di rumah ini. Tapi sebelum saya sempat bicara, Bulan sudah berdiri di belakang saya. Iya, Pakistan. Sebentar, dia ambilkan, kata Bulan. Cepat. Lalu, beliau menatap saya. Andini, ambilkan teh untuk bapak ini. Beliau tidak meluruskan. Beliau membiarkan tamu itu tetap mengira saya pelayan. Bahkan beliau ikut memperkuatnya. Saya menerima uang itu dengan tangan gemetar. Lalu saya berjalan ke dapur untuk membuat teh. Di dapur, saya menatap uang 50.000 di telapak tangan saya. Entah kenapa, uang itu terasa jauh lebih berat dari nilainya. Saya menaruhnya di atas meja. Saya tidak tega membuangnya. Tapi saya juga tidak sanggup menyimpannya. Saya membuat teh. Lalu mengantarkannya kepada tamu itu. Dia menerimanya tanpa menatap saya. Seolah saya memang tidak pantas ditatap. Belum sempat saya kembali ke dapur. Mbak Sinta memanggil saya. Adik ipar saya itu sedang duduk dengan beberapa teman sebayanya. Dia melambaikan tangan dengan gaya yang sengaja dibuat-buat. Mbak, tolong dong, piring kami sudah kotor semua, katanya. Bersihin meja kami. Malu sama tamu kalau berantakan. Teman-temannya cekikikan. Salah satu dari mereka bahkan memotret saya diam-diam. Saya membersihkan meja itu satu persatu. Tangan saya basah.
Baju saya terkena tumpahan kuah. Saat saya mengangkat tumpukan piring, Mbak Sinta sengaja menyenggol lengan saya. Beberapa piring jatuh dan pecah. Aduh, teriaknya keras. Sampai semua tamu menoleh. Lihat tuh. Dipercaya megang piring saja tidak bisa. Memang, dasar tidak terlatih. Bu Wulan langsung mendekat. Bukannya membela saya. Beliau malah memarahi saya di depan semua orang. Andini, kamu ini bagaimana? Sih, piring mahal, begitu kamu pecahkan. Memang orang desa. Dikasih barang bagus, malah dirusak. Saya berlutut, memunguti pecahan piring satu persatu. Saya merasa setiap mata di ruangan itu sedang menertawakan saya. Saya menelan semuanya. Saya bilang pada diri saya, sebentar lagi selesai. Belum sempat saya berdiri, Bu Wulan kembali memanggil. Andini, es batunya kurang. Kamu beli ke minimarket depan, ya. Cepat. Jangan lama-lama. Saya menatap pakaian saya yang sudah basah terkena kuah. Saya menatap keluar. Hujan mulai turun, rintik-rintik. Sekarang. Bu, tanya saya pelan. Iya, sekarang. Memangnya kapan lagi? Masa tamu mau minum es tanpa es batu? Jawab beliau ketus. Saya mengambil payung. Saya berjalan ke minimarket di ujung jalan, di bawah gerimis. Sendirian. Sepanjang jalan, saya berpikir, apakah ini hidup yang saya pilih? Apakah ini yang saya dapatkan? Setelah 7 tahun memberi segalanya. Saya membeli es batu. Saat kembali, baju saya sudah setengah basah. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya kenapa saya basah. Bu Wulan hanya mengambil es batu itu dari tangan saya, tanpa sepatah kata terima kasih. Saya kembali ke dapur. Saya menyandarkan tubuh ke meja, menarik napas panjang. Saya berkata pada diri sendiri, sabar. Andini, ini cuma satu siang. Setelah ini, semua selesai. Tapi saya salah. Siang itu baru saja dimulai. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Orang tua saya bukan orang kaya. Ayah saya dulu hanya petani. Ibu saya menjahit baju tetangga untuk menambah penghasilan. Tapi mereka mengajari saya satu hal yang tidak bisa dibeli. Mereka mengajari saya harga diri. Saya merantau ke Jakarta di usia 19 tahun. Saya kuliah sambil bekerja paruh waktu. Saya tidur 4 jam sehari selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, saya lulus. Saya menjadi seorang notaris. Tidak banyak orang tahu pekerjaan saya. Bahkan keluarga Mas Reza pun tidak benar-benar peduli. Bagi mereka, saya tetaplah perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak orang kota. Saya bertemu Mas Reza di sebuah acara kantor. Dia sopan, dia lembut, dia membuat saya merasa dihargai. Saya pikir saya menikahi pria yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu bahwa pria yang lembut belum tentu pria yang berani. 7 tahun pernikahan mengajari saya sesuatu yang pahit. Kelembutan Mas Reza ternyata hanya kelemahan yang berpura-pura menjadi kebaikan. Setiap kali ibunya merendahkan saya, dia diam. Setiap kali saya menangis, dia bilang, "Sudahlah, Din. Ibu kan memang begitu." Seolah saya yang harus selalu mengalah, selalu memahami, selalu menelan. Dan saya melakukannya selama 7 tahun. Karena saya pikir suatu hari nanti, semua pengorbanan ini akan terbayar. Saya ingat satu lebaran, 2 tahun setelah menikah. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Wulan. Para menantu lain duduk di ruang tamu, mengobrol, menerima salam dari para keponakan. Sementara saya, sejak subuh sampai malam, berada di dapur, menyiapkan opor, ketupat, sambal goreng, untuk puluhan orang. Saat waktunya makan, semua orang duduk di meja. Saya berdiri di belakang, melayani, mengisi piring yang kosong, mengambilkan air, membereskan tulang ayam. Tidak ada satupun yang menyuruh saya duduk. Tidak ada satupun yang berkata, "Andini, kamu juga makan." Saya baru makan setelah semua orang selesai, sendirian di dapur, dengan sisa lauk yang sudah dingin. Malam itu, saya menelepon ibu saya di kampung. Saya bilang, semuanya baik-baik saja. Saya bilang, saya bahagia. Padahal,
Air mata saya tidak berhenti mengalir. Saya berbohong karena saya tidak ingin ibu saya khawatir. Saya tidak ingin beliau merasa bersalah telah menikahkan saya ke keluarga ini. Itu hanya satu dari ratusan hari yang sama selama 7 tahun. Saya tidak tahu bahwa hari pembayaran itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak saya bayangkan. Mari kembali ke arisan siang itu. Setelah semua parsel tertata, Bu Ulan menyuruh saya menyiapkan makan siang untuk 20 tamu. Saya memasak sendirian di dapur. Tidak ada yang membantu. Adik ipar saya, Mbak Sinta, hanya duduk di ruang tamu sambil memamerkan tas barunya kepada para tamu. Saat makanan siap, saya menata semuanya di meja besar. Rendang, opor, sambal goreng. Semuanya saya masak sendiri sejak subuh. Para tamu mulai makan. Mereka memuji masakannya. Saat hidangan utama dikeluarkan, kursi-kursi di meja besar mulai terisi penuh. Para tamu, Mbak Sinta, Mas Reza, semuanya duduk. Saya berdiri, mencari tempat. Kursi terakhir masih kosong di ujung meja. Saya hendak duduk di sana. Tapi Bu Ulan langsung menahan saya. Jangan di situ, katanya. Cepat, itu untuk Bu Ratih. Tamu terhormat kita, kamu makan di dapur saja, ya. Sambil jaga, siapa tahu ada yang butuh tambah. Beberapa tamu melihat ke arah saya, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Saya mengangguk pelan. Lalu saya berjalan ke dapur. Saya makan sendirian, berdiri. Sambil mendengar tawa dari ruang sebelah. Di rumah saya sendiri. Saya bahkan tidak punya kursi untuk duduk. Saya menatap piring saya. Tiba-tiba, nafsu makan saya hilang. Saya meletakkan piring itu, lalu kembali bekerja. Saat saya keluar membawa air minum, saya mendengar salah satu tamu bertanya, "Wah, enak sekali ini. Siapa yang masak?" Bu Wulan. Saya berharap untuk sekali saja beliau mau menyebut nama saya. Tapi Bu Wulan hanya tersenyum bangga. "Oh, saya pakai catering langganan. Mahal memang, tapi kualitasnya beda." Saya berdiri di sudut ruangan, mendengar semuanya. Saya yang memasak sejak subuh. Tapi pujiannya diberikan kepada catering yang tidak pernah ada. Saya hanya diam. Saya sudah terbiasa. Tidak jauh dari meja itu, 2 keponakan Mas Reza sedang bermain. Salah satu dari mereka, anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, berlari ke arah ibunya. "Mama," katanya keras. Sambil menunjuk ke arah saya. Itu bibi pembantu yang tadi mecahin piring, ya. Ibunya tidak menegur. Ibunya malah tertawa kecil. "Iya, Nak. Sudah. Jangan dekat-dekat. Nanti bajumu kotor." Anak itu menjauh dari saya, seolah saya membawa penyakit. Saya berdiri mematung. Bahkan, seorang anak kecil pun sudah diajari untuk memandang rendah saya. Saya selalu berpikir, anak-anak tidak pernah salah. Mereka hanya meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Dan hari itu, saya sadar, kebencian terhadap saya sudah diwariskan, bahkan kepada generasi yang paling kecil. Tapi Bu Wulan belum selesai. Saat semua tamu sedang makan, beliau meletakkan sendoknya, lalu mulai bercerita, seolah membahas sesuatu yang lucu. "Kalian tahu," katanya, "menantu saya ini dari desa. Orang tuanya hidup susah sekali. Rumahnya saja kecil, atapnya bocor." Beberapa tamu mulai mendengarkan. "Dulu waktu pertama kali datang ke rumah kami," lanjut Bu Wulan, "dia bahkan tidak tahu cara pakai garpu yang benar. Saya sampai bingung mau cerita bagaimana." Beberapa orang langsung tertawa. Belum reda tawa itu. Salah satu tamu mengusulkan foto bersama. "Ayo, foto dulu. Acara sebagus ini harus diabadikan." Semua tamu berkumpul di depan. Bu Wulan berdiri di tengah, tersenyum lebar. Mbak Sinta di sampingnya. Mas Reza di belakang ibunya. Saya berdiri di pinggir, ragu apakah saya boleh ikut. Bu Wulan menoleh ke arah saya. "Andini, kamu yang fotoin saja, ya. Kamu kan lebih biasa pegang-pegang barang." Beberapa tamu tertawa lagi. Saya menerima ponsel itu. Saya memotret mereka. Keluarga besar yang tersenyum bahagia, tanpa saya di dalamnya. Saya mengembalikan ponselnya. Tidak ada yang berterima kasih di foto itu. Saya tidak ada
Seolah saya memang bukan bagian dari keluarga ini. Seolah saya hanya alat untuk mengabadikan kebahagiaan orang lain. Tangan saya mulai gemetar. Saya masih mencoba menahan diri. Masih mencoba berpikir positif. Sampai kalimat berikutnya keluar dari mulut beliau. Untung anak saya mau menerima dia. Kalau bukan Reza, mana ada yang mau? Ruangan langsung riuh oleh tawa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dada saya. Untuk pertama kalinya hari itu, saya benar-benar merasa dipermalukan. Bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak dari kedua orang tua saya. Orang tua yang bekerja keras membesarkan saya. Orang tua yang mengajari saya sopan santun. Dan sekarang, mereka dijadikan bahan tertawaan. Saya menunduk. Mata saya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata penderitaan itu belum selesai. Salah satu tamu, seorang wanita berkalung emas besar, tiba-tiba bertanya, "Memangnya keluarga menantumu pernah bantu apa untuk pernikahan ini?" Bulan. Bulan langsung menjawab tanpa berpikir, "Hampir tidak ada. Modal nikahnya pun dari keluarga kami semua." Saya langsung mengangkat kepala. Jantung saya berdegup keras. Karena itu bohong, sangat bohong. Saya masih ingat jelas bagaimana ayah saya menjual sebagian sawah keluarga demi membantu biaya pernikahan saya. Saya masih ingat ayah berkali-kali berkata, "Jangan sampai keluarga suami merasa terbebani." Saya masih ingat ibu yang menabung bertahun-tahun untuk hari bahagia itu. Tapi semua pengorbanan itu sekarang dihapus begitu saja. Seolah keluarga saya tidak pernah melakukan apa-apa. Seolah keluarga saya hanya beban. Tiba-tiba, wanita berkalung emas itu berkata lagi, "Pantas saja dia tidak pernah cerita soal asal-usulnya." Meja itu kembali tertawa. Dan yang paling menyakitkan, Bulan ikut tertawa paling keras. Saat itulah air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya jatuh. Saya cepat-cepat membalikkan badan. Saya tidak mau mereka melihat saya menangis. Saya berjalan menuju dapur, semakin jauh dari keramaian, semakin jauh dari suara tawa yang terus terdengar di belakang. Begitu sampai di dapur yang sepi, saya menyandarkan tubuh ke dinding. Air mata saya mengalir tanpa bisa saya tahan lagi. Dada saya terasa sesak. Saya tidak pernah meminta dipuji. Saya tidak pernah meminta dihormati. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu saja. Beberapa menit saya menangis sendirian. Tidak ada yang mencari saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Bahkan Mas Reza, suami saya sendiri, dari ruang tamu. Tawa itu masih terdengar, bahkan semakin keras. Saya bisa mendengar suara Bu Wulan yang masih bercerita, masih menjadikan keluarga saya bahan tertawaan. Saya menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap masuk. Saya berpikir, sampai kapan ini akan berlangsung? Sampai kapan saya harus diam? 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Seumur hidup, saya membayangkan diri saya 10 tahun ke depan. Masih di dapur ini, masih melayani, masih menelan setiap hinaan dengan senyum palsu. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu membuat saya takut. Bukan takut pada Bu Ulan, tapi takut pada diri saya sendiri yang mungkin akan terus membiarkan ini terjadi. Di sela tangis itu, pikiran saya melayang ke satu tempat, ke laci kamar saya. Di dalam laci itu, ada sebuah map coklat. Map yang sudah 2 tahun saya simpan diam-diam. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Saya menghapus air mata. Saya menatap pintu dapur. Dan untuk pertama kalinya, dalam 7 tahun. Sesuatu di dalam diri saya runtuh. Kesabaran yang selama ini saya jaga, habis saat itu juga. Mungkin kalian bertanya, map coklat apa itu? Untuk menjawabnya, saya harus kembali 2 tahun ke belakang. 2 tahun lalu, Mas Reza pernah mengalami masalah keuangan yang besar. Bisnisnya hampir bangkrut. Dia berutang ke banyak orang. Saat itu, rumah Bintaro yang kami tempati hampir disita bank. Saya ingat malam itu. Mas Reza duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Bu Ulan datang dan bukannya membantu. Beliau malah menyalahkan saya. "Ini gara-gara kamu," katanya. "Sejak Reza menikahimu, rezekinya seret." Saya tidak menjawab. Saya hanya masuk ke kamar. Lalu diam-diam, saya membuka tabungan saya sendiri. Tabungan dari hasil kerja saya sebagai notaris selama bertahun-tahun.
tabungan yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Saya melunasi seluruh utang rumah itu, setiap rupiahnya, 800 juta. Tapi saya tidak melakukannya secara diam-diam saja, karena saya seorang notaris. Saya tahu betul pentingnya hitam di atas putih. Saya mengurus semuanya secara resmi. Saya membuat akta jual beli. Saya membayar pajaknya. Dan saya membalik nama sertifikat rumah itu dari nama Mas Reza menjadi nama saya, Andini. Saya tidak melakukannya karena ingin menguasai. Saya melakukannya karena saya tahu suatu hari saya mungkin akan membutuhkan bukti bahwa rumah ini saya yang menyelamatkan. Mas Reza tahu soal ini. Dia menandatangani akta itu dengan tangannya sendiri. Saat itu dia berkata, "Terima kasih, Din. Aku berutang nyawa padamu." Tapi setelah keuangannya membaik, dia lupa. Dia lupa siapa yang menyelamatkan rumah ini. Dan ibunya, Bu Wulan, sama sekali tidak pernah tahu. Bagi Bu Wulan, rumah ini tetap milik anak kesayangannya. Bukti kesuksesan Mas Reza, tempat yang pantas untuk memamerkan arisan kepada teman-temannya. Beliau tidak tahu. Beliau sedang berpesta, sedang menghina saya, sedang menertawakan orang tua saya. Di dalam rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Di dapur yang sepi itu. Saya teringat semua itu. Tangan saya berhenti gemetar. Saya menghapus sisa air mata. Saya menatap ke arah kamar. Dan saya melangkah. Saya berjalan menuju kamar dengan langkah pelan. Tidak ada yang memperhatikan saya. Mereka masih sibuk tertawa di ruang tamu. Saya membuka pintu kamar. Saya menarik laci paling bawah. Dan di sana, di bawah tumpukan dokumen lama, saya menemukannya. Map coklat itu, saya membukanya perlahan. Di dalamnya ada sertifikat rumah, akta jual beli, dan bukti pembayaran pajak. Semuanya atas nama saya. Semuanya sah secara hukum. Saya menatap dokumen itu cukup lama. Selama ini saya menyimpannya, bukan untuk membalas dendam. Saya menyimpannya sebagai pelindung terakhir. Sebagai pengingat bahwa saya bukan benalu di rumah ini. Tapi siang itu sesuatu berubah. Mereka boleh menghina saya. Saya sudah terbiasa. Tapi ketika mereka menginjak harga diri orang tua saya, itu cerita yang berbeda. Saya menutup map itu. Saya menariknya ke dada. Lalu saya mengambil ponsel saya. Saya menelpon satu orang yang selama ini berdiri di sisi saya secara hukum. Pak Hendra, rekan saya. Seorang pengacara. Telepon diangkat di dering kedua. "Halo, Bu Andini." Sapanya ramah. "Pak Hendra," kata saya pelan. "Saya butuh bantuan. Sekarang." Suara saya bergetar. Pak Hendra langsung tahu ada yang tidak beres. "Ada apa?" "Bu, suara ibu tidak seperti biasanya." Saya menarik napas. Lalu, saya menceritakan semuanya. Tentang arisan. Tentang bagaimana saya diperkenalkan sebagai penjaga rumah. Tentang bagaimana orang tua saya dihina. Pak Hendra mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Dan justru itulah yang membuat saya tahu dia sedang marah untuk saya. Setelah saya selesai, dia bertanya pelan, "Sertifikat rumah masih atas nama ibu, kan?" "Masih." "Pakistan, semua lengkap. Akta, bukti pajak. Semuanya ada di tangan saya." Hening sebentar. Lalu Pak Hendra berkata dengan suara tenang. "Terlalu tenang, Bu Andini, secara hukum. Rumah itu 100% milik ibu. Siapapun yang ada di sana sekarang, status hukumnya hanya tamu, termasuk suami ibu." Jantung saya berdebar. "Kalau ibu mau, lanjutnya. Ibu punya hak penuh untuk meminta siapapun keluar dari properti milik ibu. Itu hak ibu sebagai pemilik sah." Saya terdiam. Tangan saya mengepal map coklat itu lebih erat. "Tapi, Bu," kata Pak Hendra, "ini keputusan besar. Sekali ibu melakukannya, hubungan dengan keluarga suami mungkin tidak akan pernah sama lagi." Saya menutup mata sejenak. Saya teringat 7 tahun. 7 tahun diam. 7 tahun menelan. 7 tahun menjadi orang asing di rumah saya sendiri. "Saya tahu, Pakistan," kata saya. "Tapi saya sudah lelah menjadi tamu di rumah saya sendiri." Saya berhenti sejenak. Saya bisa mendengar suara tawa masih terdengar samar dari ruang tamu. "Pak Hendra," lanjut saya. "Saya bukan ingin balas dendam.
Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu, perempuan yang mereka injak hari ini bukan perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya ingin mereka tahu, mereka sedang tertawa di dalam rumah yang saya selamatkan dengan keringat saya sendiri. Pak Hendra terdiam di ujung telepon. Lalu dia berkata pelan, "Saya mengerti, Bu. Dan saya rasa Ibu berhak atas itu." Saya menggenggam map coklat itu lebih erat. "Hanya satu pesan saya," kata Pak Hendra, "saat saya datang nanti. Biarkan dokumen yang berbicara. Ibu tidak perlu berteriak. Ibu tidak perlu marah. Kebenaran yang tenang jauh lebih menakutkan daripada amarah." Saya menarik napas pelan. Kata-kata itu menguatkan saya. Kenapa Bapak harus datang? Karena ketika seseorang dipermalukan di depan umum, dia berhak meluruskannya juga di depan umum, secara sah. Dan saya akan memastikan tidak ada yang bisa membantah dokumen Ibu. Telepon ditutup. Saya berdiri di kamar, memegang map coklat itu. Jantung saya berdetak semakin cepat. Entah kenapa, firasat saya mengatakan, 10 menit ke depan akan mengubah segalanya. Saya menarik napas panjang. Lalu saya kembali berjalan menuju ruang tamu. Di dalam sana, Bulan dan teman-temannya masih tertawa, masih menikmati acara. Masih merasa mereka berada di atas segalanya. Mereka tidak tahu, orang yang baru saja saya telepon sedang dalam perjalanan ke sini. Dan mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik rumah tempat mereka berpesta. Saya kembali masuk ke ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya lega. Akhirnya, ada seseorang yang mendengarkan rasa sakit saya. Tapi di sisi lain, saya juga takut. Saya takut akan apa yang terjadi setelah ini. Saya berdiri di dekat dinding, menunggu. Tidak ada satu orang pun yang menyadari kehadiran saya. Bulan masih sibuk mengobrol. Mas Reza masih tertawa bersama beberapa tamu pria. Mbak Sinta masih memamerkan tasnya. Dan saya masih dianggap tidak lebih dari pelayan acara. 5 menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Saya mulai berpikir, mungkin Pak Hendra terjebak macet. Mungkin dia tidak benar-benar datang. Sampai tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Saya membuka pintu. Dan di sana berdiri Pak Hendra dengan setelan jas rapi, membawa tas kerja hitam. Tapi dia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada 2 orang petugas. Saya mengenali seragam mereka. Mereka dari notaris dan dari pihak yang mengesahkan dokumen properti. Pak Hendra tersenyum tipis kepada saya. "Maaf, Bu Andini, saya bawa saksi supaya tidak ada yang bisa membantah." Saya menelan ludah. Lalu saya mempersilahkan mereka masuk. Saat 3 orang berpakaian rapi itu masuk ke ruang tamu, suasana mulai berubah. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tapi beberapa detik kemudian, obrolan mulai meredup. Para tamu mulai menoleh. Pria berjas yang berjalan dengan begitu percaya diri itu jelas bukan tamu arisan biasa. Bulan ikut menoleh. Saya bisa melihat wajahnya kebingungan. "Siapa itu?" bisik salah satu tamu. Mas Reza berdiri dari kursinya. Wajahnya mulai pucat karena dia dari semua orang di ruangan itu mungkin satu-satunya yang mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Hendra berdiri di tengah ruangan dengan tenang. Dia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. "Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian," katanya sopan. "Mohon maaf mengganggu acara." Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju padanya. "Saya pengacara. Saya datang atas permintaan pemilik sah rumah ini." Ruangan mulai riuh. Para tamu saling berpandangan. Bulan berdiri. "Pemilik sah, maksud Anda apa?" "Ini rumah anak saya, Reza." Pak Hendra menatap beliau dengan tenang. "Apakah Ibu yakin?" Beliau terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tinggi. "Tentu saja, saya yakin. Reza yang membeli rumah ini." Pak Hendra tidak menjawab langsung. Dia hanya berbalik, menatap ke arah saya. Dan saat itu, seluruh ruangan ikut menoleh ke arah saya. Saya berdiri di dekat dinding, memegang map coklat saya. Untuk pertama kalinya hari itu, semua mata tertuju kepada saya. Bukan dengan tawa, tapi dengan kebingungan. Bulan mengernyit. "Kenapa kalian melihat dia? Dia cuma menantu saya. Perempuan kampung yang..." "Bulan," potong Pak Hendra dengan suara tegas. "Izinkan saya meluruskan satu hal." Ruangan langsung hening.
Pak Hendra membuka map yang dia bawa. Dia mengeluarkan selembar dokumen dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini adalah sertifikat hak milik rumah ini. Sah, terdaftar, dan diakui negara. Dia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara. Semua mata tertuju pada dokumen di tangannya. Saya akan membacakan satu nama yang tertera di sini. Nama pemilik sah, satu-satunya dari rumah ini. Ruangan benar-benar sunyi, bahkan suara napas pun terdengar. Dan nama yang tertera di atas sertifikat ini adalah Andini, wanita yang sejak tadi ibu sebut sebagai penjaga rumah. Ruangan langsung gempa. Beberapa tamu terkesiap, beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Saya melihat wajah Bu Wulan. Warna di wajahnya perlahan menghilang. Tidak mungkin, katanya pelan. Suaranya bergetar. Itu pasti palsu. Saksi dari notaris maju selangkah. Saya yang mengesahkan dokumen ini 2 tahun lalu. Bu, saya jamin keasliannya. Rumah ini dibeli kembali dan dibayar lunas oleh Ibu Andini sebesar 800 juta rupiah. Saat properti ini hampir disita bank. Salah satu tamu mengulang dengan kaget. Rumah ini hampir disita. Bisik-bisik mulai menyebar. Bu Wulan terlihat semakin panik. Itu urusan keluarga, kata beliau. Mencoba menyelamatkan muka. Reza pasti sudah mengganti uangnya. Iya, kan? Reza, kamu pasti sudah membayar Andini kembali. Semua mata tertuju kepada Mas Reza. Tapi Mas Reza hanya diam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Karena dia tahu, dia tidak pernah mengganti sepeser pun. Karena dia satu-satunya yang tahu bahwa semua ini benar. Keheningan itu menjawab segalanya. Mbak Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Ini pasti ada yang salah. Mana mungkin perempuan kampung punya uang 800 juta? Pak Hendra menatapnya dengan tenang. Mbak, Bu Andini adalah seorang notaris. Beliau sudah berpraktik selama bertahun-tahun. Mungkin Mbak tidak pernah bertanya, apa pekerjaan kakak ipar Mbak sendiri? Wajah Mbak Sinta langsung berubah. Dia terdiam, lalu duduk kembali tanpa berani berkata apa-apa. Saksi dari notaris semakin sunyi. Salah satu tamu, wanita berkalung emas yang tadi paling keras tertawa, kini menatap saya dengan mata terbelalak. Jadi, rumah sebesar ini milik dia, bisiknya. Bisik-bisik mulai menyebar ke seluruh ruangan. Tadi katanya cuma penjaga rumah, katanya dari desa, tidak punya apa-apa. Ternyata dia yang punya rumah ini. Pantas saja tadi dia yang mengurus semuanya. Ini memang rumahnya. Saya melihat tamu pria yang tadi memberi saya uang 50.000. Wajahnya pucat pasi. Dia mungkin baru sadar. Dia telah memberi tip kepada pemilik rumah tempat dia sedang bertamu. Saya berdiri di tengah tatapan itu. Tatapan yang 10 menit lalu penuh ejekan. Kini berubah menjadi kebingungan. Lalu rasa malu. Pak Hendra menyerahkan dokumen itu kepada saya. Lalu dia berkata, cukup keras agar semua orang mendengar. Bu Andini, sebagai pemilik sah, Ibu punya hak penuh atas siapa yang boleh berada di properti ini. Apa yang ingin Ibu lakukan? Semua mata tertuju kepada saya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menunduk. Saya mengangkat kepala saya. Saya menatap Bu Wulan, lalu saya menatap seluruh ruangan, dan saya mulai berbicara. Selama 7 tahun, kata saya pelan. Saya menjadi orang asing di rumah ini. Rumah yang saya selamatkan dengan tangan saya sendiri. Suara saya tidak gemetar lagi. Saya tidak pernah meminta dipuji. Saya tidak pernah meminta terima kasih. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Saya menatap Bu Wulan hari ini di rumah saya sendiri. Ibu memperkenalkan saya sebagai penjaga rumah. Ibu menghina orang tua saya, orang tua yang menjual sawah demi membantu pernikahan ini. Ibu menertawakan keluarga saya di depan semua orang. Ruangan benar-benar hening. Orang tua saya mungkin miskin, Bu. Tapi mereka tidak pernah mengajari saya untuk menginjak harga diri orang lain demi terlihat hebat. Wajah Bu Wulan semakin pucat. Saya berbalik, menatap para tamu yang tadi tertawa bersama beliau. Tadi kalian tertawa saat saya disebut penjaga rumah.
Tadi kalian tertawa saat orang tua saya dibilang tidak punya apa-apa. Tadi salah satu dari kalian memberi saya uang 50.000. Mengira saya pelayan. Beberapa tamu menunduk. Wajah mereka memerah. Saya tidak marah karena kalian mengira saya pelayan. Saya marah karena kalian merasa boleh memperlakukan seorang pelayan seperti itu. Seolah orang yang melayani kalian tidak punya perasaan. Seolah harga diri itu hanya milik orang yang berpakaian mahal. Ruangan benar-benar hening. Tidak ada satupun yang berani membantah. Saya menarik napas. Lalu saya berkata dengan suara tenang, saya tidak akan mengusir siapapun hari ini. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti kalian. Beberapa tamu menunduk malu. Tapi saya minta satu hal. Acara ini selesai sekarang. Dan setelah hari ini, tidak ada lagi yang boleh menginjakkan kaki di rumah saya tanpa memperlakukan saya dan keluarga saya sebagai manusia. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, satu persatu, hal yang tidak pernah saya bayangkan mulai terjadi. Wanita berkalung emas itu berdiri lebih dulu. Wajahnya merah karena malu. Maaf ya, Andini, katanya. Suaranya bergetar. Saya tadi ikut menertawakanmu. Saya tidak tahu. Saya hanya diam. Beberapa tamu lain mulai ikut berdiri. Saya juga minta maaf. Kami tidak tahu. Bu, kami benar-benar tidak tahu. Satu persatu permintaan maaf mulai terdengar. Orang-orang yang tadi merendahkan saya, kini tidak berani menatap mata saya terlalu lama. Karena mereka sadar, mereka telah menilai seseorang hanya dari pakaian dan asal-usulnya. Lalu, saya melihat Bu Wulan. Beliau masih duduk diam. Wajahnya pucat. Jauh berbeda dari wanita yang sejak tadi tertawa paling keras. Untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, saya melihat Bu Wulan kehabisan kata-kata. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu. Semua temannya kini memandang ke arahnya, dan tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Karena sekarang merekalah yang tahu siapa Bu Wulan sebenarnya. Wanita yang menghina menantunya sendiri demi terlihat hebat di depan orang lain. Di dalam rumah yang bahkan bukan miliknya. Beberapa saat kemudian, Bu Wulan perlahan berdiri. Tangannya gemetar. Beliau menatap saya. Matanya mulai berkaca-kaca. Andini, katanya. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada nada merendahkan seperti biasanya. Saya hanya diam. Karena selama bertahun-tahun, terlalu banyak luka yang saya telan. Bu Wulan menunduk. Di depan semua orang. Di depan seluruh temannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar kalimat yang tidak pernah saya bayangkan keluar dari mulutnya. Maafkan saya. Ruangan langsung sunyi. Beberapa tamu terlihat terkejut karena mereka tahu betapa tinggi gengsi Bu Wulan. Tapi hari itu, gengsi itu runtuh. Bu Wulan menangis. Saya salah. Saya terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menghargai orang yang justru paling banyak menyelamatkan keluarga ini. Saya memejamkan mata, bukan karena marah, tapi karena semua rasa sakit yang selama ini saya simpan tiba-tiba terasa sangat berat. Lalu saya menoleh ke arah Mas Reza. Dan saat itulah rasa kecewa yang sebenarnya muncul. Karena dari semua orang di ruangan itu, orang yang paling seharusnya melindungi saya adalah suami saya sendiri. Namun, justru dia yang paling lama diam. Mas Reza berjalan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. Din, katanya. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku terlalu takut membuat ibu marah. Kalimat itu justru membuat hati saya semakin sakit. Karena ternyata selama ini saya memang sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sisi saya, tapi karena orang yang ada di sisi saya memilih untuk diam. Setiap kali saya membutuhkannya berbicara, saya menatap Mas Reza cukup lama. Lalu saya mengangguk pelan. Aku tidak marah lagi, Mas, kata saya. Aku cuma lelah, sangat lelah. Dia menunduk. Aku tahu aku salah. Din, selama ini aku selalu memilih jalan yang paling mudah. Aku pikir kalau aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak pernah sadar diamku itu
yang paling menyakitimu? Saya tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang benar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Lanjutnya. Beri aku kesempatan. Saya menatapnya. Mas, memperbaiki itu bukan dengan kata-kata. Aku sudah 7 tahun mendengar janji. Kalau kamu benar-benar mau berubah, tunjukkan. Bukan hari ini saja, saat semua orang melihat. Tapi setiap hari, saat tidak ada yang melihat. Dia terdiam, lalu mengangguk. Saya tahu, satu sore tidak bisa menyembuhkan 7 tahun. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, dia mendengarkan saya tanpa membela ibunya. Dia membuka mulut, ingin berkata sesuatu lagi. Tapi saya mengangkat tangan. Hari ini bukan tentang siapa yang menang. Hari ini cuma tentang satu hal yang akhirnya aku mengerti. Saya menatap seluruh ruangan. Menatap orang-orang yang tadi menghina saya. Menatap orang-orang yang tadi menertawakan saya. Dan untuk pertama kalinya, hari itu, saya tersenyum. Bukan karena saya menang. Bukan karena rumah ini milik saya. Bukan karena semua orang akhirnya tahu siapa saya. Tapi karena saya akhirnya sadar satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, kekayaan, atau asal daerahnya, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Arisan siang itu memang tidak benar-benar dibubarkan, tapi suasananya berubah total. Tidak ada lagi tawa yang merendahkan, tidak ada lagi kesombongan, dan tidak ada lagi yang berani memandang rendah orang lain hanya karena berasal dari desa. Satu persatu, tamu pamit pulang. Mereka menyalami saya dengan hormat. Beberapa bahkan tidak berani menatap mata saya. Bu Ulan pulang paling akhir. Sebelum keluar, beliau berhenti di depan saya. Andini, katanya pelan. Boleh saya datang lagi kapan-kapan? Sebagai tamu, bukan sebagai orang yang merasa lebih tinggi darimu. Saya menatap beliau cukup lama. Lalu, saya mengangguk. Pintu rumah ini selalu terbuka. Bu, untuk siapapun yang datang dengan rasa hormat. Beliau menunduk. Lalu pergi. Malam itu, setelah semua orang pulang, saya duduk sendirian di ruang tamu yang kini sunyi. Pak Hendra sudah pamit. Sebelum pergi, dia menepuk bahu saya pelan. Bu Andini, hari ini Ibu tidak menang karena punya dokumen. Ibu menang karena akhirnya berani berdiri. Itu yang paling penting. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Mas Reza ada di kamar. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, duduk di rumah saya sendiri dengan perasaan yang berbeda. Saya memandang ruang tamu itu. Ruang yang sama, tempat siang tadi saya dipermalukan. Tapi entah kenapa, sekarang terasa berbeda. Lebih lapang, lebih milik saya. Saya mengeluarkan ponsel. Saya menelpon ibu saya di kampung. Halo, Dek, sapa ibu saya. Suaranya hangat seperti biasa. Bu, kata saya pelan. Air mata saya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah mengajari Andini soal harga diri. Hari ini, Andini akhirnya mengerti betapa berharganya itu. Ibu saya terdiam di ujung telepon. Saya bisa mendengar napasnya. Lalu beliau bertanya pelan. Dek, ada apa? Kamu menangis, saya menggeleng. Meski beliau tidak bisa melihat, tidak apa-apa, Bu. Andini cuma kangen ibu. Dan Andini mau bilang, Andini bangga jadi anak ibu dan bapak. Ibu saya terdiam lagi. Lalu beliau berkata, Dek, ibu tidak pernah mengajarimu jadi orang kaya. Ibu cuma mengajarimu jadi orang yang tahu nilainya sendiri. Karena orang yang tahu nilainya sendiri tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun. Saya menangis, tapi saya juga tersenyum. Setelah menutup telepon, saya duduk diam cukup lama. Saya memikirkan ayah saya yang sudah tiada. Saya membayangkan, andai beliau melihat hari ini, mungkin beliau akan tersenyum. Mungkin beliau akan berkata, sawah yang dijual dulu tidak sia-sia, karena dari pengorbanan itu tumbuh seorang perempuan yang akhirnya berani berdiri tegak.
Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, dari asal daerahnya, atau dari seberapa banyak yang dia miliki. Dan jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang yang sedang kita rendahkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menelan luka demi menjaga keutuhan keluarga. Perempuan yang diam, bukan karena lemah, tapi karena memilih bersabar. Perempuan yang bekerja keras dalam diam, lalu pengorbanannya dianggap tidak ada. Jika kamu salah satunya, ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan dirimu diinjak selamanya. Ada batas, di mana bersabar berubah menjadi menyakiti diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya justru melukai orang yang paling dia cintai. Mereka pikir tidak memihak siapapun adalah jalan yang aman. Padahal tidak membela orang yang kita cintai sama saja dengan meninggalkannya sendirian. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulan. Ibu yang begitu takut kehilangan harga dirinya di mata orang lain, sampai lupa menghargai orang yang justru paling tulus kepada keluarganya. Mereka sibuk menjaga gengsi di depan orang asing, sampai melukai orang yang setiap hari ada di sisi mereka. Padahal, penghargaan dari orang asing tidak pernah seberharga ketulusan keluarga sendiri. Setelah hari itu, hubungan saya dan Mas Reza tidak langsung membaik. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka 7 tahun. Tapi setidaknya, dia mulai belajar untuk berdiri di sisi saya. Dia mulai berani berkata tidak kepada ibunya ketika ibunya salah. Bu Wulan pun berubah. Beliau tidak lagi memandang saya dari atas. Beberapa bulan kemudian, beliau datang ke rumah, membawa masakan buatannya sendiri. Beliau duduk di dapur bersama saya, dan untuk pertama kalinya, kami mengobrol seperti dua orang yang setara. Beliau bahkan meminta maaf sekali lagi. Kali ini tanpa ada orang lain yang melihat. Mbak Sinta, adik ipar saya, butuh waktu lebih lama. Tapi suatu hari, dia menelpon saya, meminta bantuan soal urusan surat-surat rumahnya. Saya membantunya, bukan karena saya lupa apa yang dia lakukan, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang sama dengan mereka dulu. Dan saya akhirnya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat saya dipermalukan, kini menjadi tempat saya menemukan kembali harga diri saya dalam hidup. Kita memang punya pilihan. Kita bisa memilih untuk diam selamanya, atau kita bisa memilih untuk berdiri dan menunjukkan kepada dunia siapa diri kita yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian merasa diremehkan, lalu membuktikan bahwa mereka salah? Atau mungkin kalian sedang berada di posisi saya yang dulu, masih bertahan dalam diam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.